Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di Ruang Belajar. Dalam hidup, kadang kita bertemu dengan kesulitan, bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini adalah hal wajar. Rasanya nggak ada satupun orang yang hidupnya benar-benar lurus, benar-benar bahagia, benar-benar hanya sukses saja. Pasti ada saja lika-likunya, ada saja pasang surutnya, ada saja kesulitan yang menerpa mereka. Buat kamu yang mungkin hari ini sedang berhadapan dengan kesulitan hidup, yuk tetap semangat. Jangan pernah takut menghadapi kesulitan hidup. Kenapa? Karena kesulitan hidup adalah bagian dari proses yang pasti akan kita lalui. Lantas gimana caranya agar kita senantiasa optimis, tetap punya semangat dalam menghadapi kesulitan hidup itu? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Menghadapi kesulitan hidup itu memang gak nyaman. Ketika kita bertemu dengan kesulitan hidup, kita kadang berpikir lebih keras. Kita bertindak lebih sungguh-sungguh. Kita pun melakukan banyak hal secara ekstra. Tujuannya satu, agar kita bisa keluar dari kondisi ini. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita juga mengalami tekanan yang luar biasa, yang membuat kita harus mampu bertahan dari situasi yang sulit ini. Maka di titik inilah, sadar atau tidak, ketika kita bertemu dengan kesulitan hidup, ini pertanda bahwa kita akan segera naik level. Tuhan gak akan pernah menaikkan level kita sebelum kita diuji. Seberapa layak kita untuk bisa mendapatkan apa yang ingin kita raih, itu tergantung pada seberapa kuat kita mampu menghadapi kesulitan sebelum kita mencapai target tersebut. Jadi, buat kamu yang hari ini menghadapi kesulitan hidup, maka anggap saja ini sebagai ujian sebelum kamu naik kelas, sebelum kamu naik level. Nggak ada satu orang hebat di dunia tanpa ada ujian. Nggak ada pelaut yang hebat tanpa dia mampu melewati badai. Seorang jenderal yang kuat, seorang pengusaha yang sukses, mereka pasti pernah melampaui kesulitan itu. Ketika kita mampu melampaui kesulitan itu, di titik itulah kita sedang naik level. Maka salah satu cara agar kita tetap optimis, agar kita tetap semangat adalah lihatlah kegembiraan yang akan kita dapatkan ketika kita mampu melampaui kesulitan ini. Bayangkan akan seperti apa hidup kita ketika kita mampu melampaui hal yang tidak menyenangkan ini. Yakinlah bahwa selalu ada kemudahan yang menyertai proses sulit yang akan kita hadapi ini. Ingat, hari ini kamu sedang berproses menuju level berikutnya. Maka wajar, mungkin proses ini akan sedikit menyulitkan. Tapi kita harus bergembira setelah proses ini mampu kita lampaui, kita sudah pasti naik kelas. Maka di titik ini, kita harus tetap semangat, kita harus yakin bahwa kesulitan ini hanyalah hal kecil yang membuat kita akan menjadi lebih baik. Hikmah lain yang tersaji dalam kesulitan adalah bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi menunjukkan tanda bahwa kita wajib upgrade kualitas diri. Kesulitan yang kita hadapi sebagai bukti bahwa mungkin kita sedang mengalami penurunan kualitas diri. Sehingga apa? Untuk hal yang sama yang biasanya mampu kita lakukan, kita mengalami penurunan, kita mengalami kesulitan. Logikanya begini, Anda punya motor yang selama 10 tahun ini terus Anda gunakan. Anda selalu melalui jalan yang sama, penuh dengan tanjakan, penuh dengan turunan. Namun kali ini entah kenapa motor yang Anda pakai nggak bisa naik. Entah kenapa motor yang Anda pakai nggak punya kemampuan seperti biasanya. Anda kesulitan melampaui jalan yang biasanya Anda mampu lalui dengan cara yang sangat mudah. Ini terjadi karena mungkin motor Anda butuh diservis, butuh diperbaiki. Atau mungkin motor Anda sedang mengalami penurunan kemampuan, penurunan performa. Ini juga berlaku pada diri kita. Jika hari ini Anda menghadapi kesulitan yang terus-menerus, yang bertubi-tubi, sebenarnya ini pertanda bahwa kualitas diri Anda sedang menurun. Anda butuh mengupgrade kualitas diri. Maka di titik ini, kesulitan yang mungkin datang bertubi-tubi itu adalah tanda bahwa kita harus terus belajar. Kita harus naikkan level kualitas diri. Penurunan kualitas diri inilah yang membuat kita mengalami kesulitan. Penurunan level diri kita
membuat kita biasanya mampu melampaui itu semua, justru sekarang kita mengalami kesulitan. Maka di titik ini bersyukurlah. Jadikan kesulitan sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri, untuk kita terus maju, untuk kita mengupgrade kualitas diri. Ketika kualitas diri kita meningkat, yakinlah bahwa semua kesulitan itu akan terasa mudah karena kita lebih tinggi levelnya daripada kesulitan yang hari ini sedang kita hadapi. Ketika kita belajar tentang sejarah, kita tahu ada hewan purba yang hari ini hanya tinggal cerita. Salah satunya adalah dinosaurus. Dinosaurus adalah hewan yang sangat kuat, yang sangat tangguh. Tapi kenapa ia punah? Karena ia gagal beradaptasi. Ketidakmampuan ia beradaptasi membuat ia bertemu dengan kesulitan hidup yang pada akhirnya menghancurkan dirinya. Mereka pun punah. Ini juga berlaku untuk diri kita ketika menghadapi kesulitan hidup. Bisa jadi kesulitan yang kita hadapi hari ini karena kita gagal beradaptasi dengan kondisi hari ini. Hidup itu berubah dan perubahan adalah keniscayaan. Manusia yang gak berubah, manusia yang gak melakukan adaptasi, maka ia akan mati. Sebelum ia mati, ia akan bertemu dengan berbagai kesulitan. Transformasi, perubahan, membuat banyak bisnis harus gulung tikar. Kenapa mereka mengalami itu? Karena mereka gagal beradaptasi. Setiap masa ada orangnya, setiap masa ada bisnisnya, dan setiap bisnis ada masanya. Pepatah ini rasanya sangat tepat untuk menggambarkan pentingnya adaptasi. Jika hari ini Anda mulai mengalami kesulitan, permasalahan terus datang, Anda pun kebingungan dan kelabakan dalam menghadapi situasi ini, mungkin ini terjadi karena kita lambat dalam melakukan adaptasi. Coba ambil waktu, evaluasi diri. Apa yang harusnya saya lakukan untuk beradaptasi dengan situasi ini? Apa yang harusnya saya lakukan agar saya mampu menyesuaikan diri? Orang-orang yang mampu beradaptasi adalah orang-orang yang mampu melampaui kesulitan dalam hidupnya. Sementara orang-orang yang gagal beradaptasi, mereka akan terkubur oleh kesulitan dalam dirinya. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda mau beradaptasi? Menjadikan kesulitan ini sebagai isyarat bahwa kita harus mampu melakukan penyesuaian, atau Anda memilih untuk terus terkubur kesulitan Anda, terus mengulangi berbagai kondisi sulit itu. Dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Dalam setiap masalah selalu ada peluang. Ini adalah rumus. Anda tinggal pilih mau melihat yang sisi mana. Apakah fokus pada kesulitan atau fokus pada peluang? Apakah fokus pada masalah atau fokus pada solusi? Jika hari ini Anda bertemu dengan kesulitan, maka yakinlah selalu ada kemudahan di baliknya. Jika Anda bertemu dengan masalah, yakinlah pasti ada solusinya. Jika Anda sedang kehilangan kesempatan, yakinlah selalu ada kesempatan lain yang sedang terbuka. Pada akhirnya pilihan ada di tangan kita. Anda mau fokus pada sisi yang mana? Harusnya kita mampu bersyukur ketika kita bertemu dengan kesulitan, karena dalam setiap kesulitan selalu ada peluang. Kenapa kita kadang sulit menangkap peluang itu? Karena kita terlalu fokus pada kesulitan yang sedang kita hadapi. Masalah COVID-19 yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu, memang ini sebuah kesulitan besar, tapi tetap saja ada peluang di dalamnya. Orang-orang yang mampu menangkap peluang dalam kondisi sulit adalah orang-orang yang mampu keluar dari kondisi sulit itu. Pada akhirnya, jika hari ini Anda bertemu dengan kesulitan, maka coba temukan peluang apa yang ikut serta hadir dalam kesulitan itu. Jika Anda hanya fokus meratapi kesulitan itu, mengeluh dengan kesulitan yang kita alami, maka Anda akan terus terpenjara oleh rasa sulit itu. Namun jika kita mampu menemukan peluang yang menyertainya, maka di titik ini kita akan mampu terbang tinggi, melampaui kesulitan itu jauh lebih mudah. Kita akan lebih hebat, lebih produktif, lebih kreatif jika dibandingkan orang-orang pada umumnya. Karena kita mampu menemukan peluang di balik kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menurunkan kesulitan dan kemudahan secara sepasang. Semua tergantung pada kita. Kita mau pilih yang mana. Apakah kita fokus pada kemudahan atau sebaliknya? Yakin dan percaya setiap ada masalah selalu ada solusinya. Pada akhirnya sekali lagi semua tergantung pada diri kita. Mau kita fokus apa? Fokus pada kesulitan atau solusi?
fokus pada masalah atau jalan keluar? Jika kita fokus pada jalan keluar, segeralah berbuat, segeralah bertindak. Semua kesulitan itu akan hilang jika kita mampu berbuat sesuatu, jika kita bertindak, jika kita tidak sekedar berdiam diri. Namun ketika kita berdiam diri, justru kesulitan itu akan membesar, akan semakin runyam, akan semakin sulit. Lakukanlah sesuatu ketika Anda berhadapan dengan kesulitan, karena jika Anda diam, kesulitan itu akan menggerus Anda. Pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda memilih menjadi pemenang atau pecundang. Jika memilih menjadi peluang, bertindaklah. Lakukan sekecil apapun untuk mengatasi kesulitan itu. Jangan diam, jangan berhenti, terlebih menyerah. Inilah fakta menarik tentang kesulitan, bahwa kesulitan adalah isyarat bahwa kita akan naik level. Kesulitan juga bisa jadi sebagai pertanda bahwa kita butuh mengupgrade kualitas diri. Kesulitan yang hadir bisa jadi adalah isyarat bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan lebih baik. Dan yang terpenting, kesulitan selalu membawa peluang. Silahkan Anda temukan peluangnya. Inilah pembahasan tentang jangan pernah takut berhadapan dengan kesulitan dalam hidup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.